World Bank kasih bocoran ancaman terbesar pertumbuhan ekonomi. Indonesia waspada ya. Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama World Bank Mari Elka Pangestu membeberkan ancaman terbesar pertumbuhan ekonomi. Mari menyebut ancaman itu adalah krisis perubahan iklim karena sulit dibenahi, bahkan tidak akan hilang. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan pertumbuhan. Demikian ucapnya dalam Trihita Karana atau THK Blended Finance Presidency G20 Indonesia. Mari mengatakan perubahan iklim menimpa seluruh lapisan masyarakat, baik di negara miskin, berkembang maupun maju. Dia menjelaskan ketika perubahan iklim menimpa negara-negara termiskin dan rentan, maka mereka tidak ada pilihan untuk tidak melakukan tindakan atau upaya mitigasi. Apabila krisis perubahan iklim tidak dimitigasi dengan segera, maka akan mendorong hingga lebih dari 132 juta orang masuk ke dalam kemiskinan, 260 juta orang bermigrasi, dan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, transformasi dalam rangka mengatasi perubahan iklim harus dilakukan, termasuk dalam 5 sistem utama, yaitu transportasi energi, pertanian, pangan, dan penggunaan lahan. Hal itu karena infrastruktur perkotaan dan manufaktur menyumbang 90% dari emisi gas rumah kaca. World Bank menilai jika upaya mitigasi cepat dilakukan, maka global akan mendapatkan pertumbuhan, pekerjaan, ketahanan, dan pembangunan secara sekaligus. Anda dapat mencapai keduanya, iklim dan pembangunan, jika Anda melakukannya dan mengelolanya dengan cara yang benar. Demikian tegas Mari. Krisis biaya hidup dan energi menjadi tantangan dunia menangani perubahan iklim. Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark melihat bahwa dunia semakin melihat tantangan dalam mengupayakan pencegahan perubahan iklim ketika sejumlah negara mengalami lonjakan biaya hidup dan krisis energi, didorong oleh dampak perang Rusia-Ukraina. Helen mengatakan dirinya pikir konferensi perubahan iklim ke-27 atau COP27 yang berlangsung di Mesir cukup menantang karena sayangnya upaya pencegahan perubahan iklim kali ini tidak terlepas dari hambatan yang terjadi di seluruh dunia. Salah satunya perang di Ukraina yang berdampak cukup mendalam pada ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan juga lonjakan inflasi biaya hidup serta masalah pasokan gas di Eropa. Selain itu, sejumlah negara juga masih berjuang memulihkan ekonomi mereka dari dampak pandemi COVID-19. Jadi masalah itu tidak serta-merta membuat dunia dengan segera beralih ke ekonomi hijau. Seperti diketahui, delegasi dari hampir 200 negara beberapa waktu lalu menghadiri KTT Iklim PBB di Mesir dengan kesepakatan untuk membahas kompensasi untuk negara-negara miskin dari kerusakan yang meningkat akibat pemanasan global. Dimasukkannya agenda ini mencerminkan rasa solidaritas bagi para korban bencana iklim. Demikian ucap Presiden COP27 Sama Soukri. Sejauh ini, ada 2 negara yang menawarkan bantuan biaya untuk kerugian dan kerusakan dari bencana alam, yakni Denmark sebesar 100 juta Danish crowns atau sekitar 211,2 miliar rupiah, dan Skotlandia menjanjikan 2,28 juta US dollar atau 35,7 miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva mengeluarkan pernyataan menohok terkait penanganan perubahan iklim global. Georgieva mengatakan bantuan dan pendanaan dari negara maju tidak akan cukup untuk menutup kesenjangan pendanaan pada inisiatif perubahan iklim di negara berkembang. Menurutnya, diperlukan banyak investasi swasta untuk membantu negara-negara berkembang memenuhi target perubahan iklim mereka. Menjelang KTT tersebut, PBB juga menyerukan peningkatan pendanaan dan implementasi tindakan untuk membantu negara-negara yang rentan dengan keadaan darurat iklim. Perubahan iklim adalah pukulan terhadap umat manusia seperti yang bisa dilihat sepanjang 2022. Demikian ucap Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB Inger Anderson. Laporan PBB mengungkapkan negara-negara yang rentan dan berkembang akan membutuhkan biaya antara 160 miliar US dollar dan 300 miliar US dollar pada akhir dekade untuk membuat perubahan terkait iklim dan hingga 565 miliar US dollar pada tahun 2050.
Kebutuhan adaptasi di negara berkembang akan meroket hingga 340 miliar US dollar per tahun pada tahun 2030. Namun, dukungan adaptasi saat ini kurang dari 1/10 dari jumlah itu. Demikian ucap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sementara itu, Georgieva melanjutkan bahwa membantu negara-negara berkembang memenuhi target perubahan iklim merupakan hal penting bagi negara maju. Dia menambahkan stabilitas di negara berkembang juga mengamankan perdagangan antara negara maju dan berkembang. Georgieva memperingatkan gangguan dalam rantai pasok yang disebabkan oleh peristiwa perubahan iklim dapat menimbulkan resiko yang lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh pandemi. Selain itu juga perlu adanya dorongan yang besar untuk membuat bisnis di negara maju bertanggung jawab atas pengurangan emisi serta pajak, serta peraturan adalah pengungkit yang dapat digunakan oleh pemerintah. Sementara itu, krisis perubahan iklim ancam Indonesia kehilangan potensi ekonomi 112,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi 112,2 triliun rupiah atau 0,5% dari GDP pada tahun 2023 akibat krisis perubahan iklim. Sri Mulyani mengatakan, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3% dari 2010 hingga 2018, suhu udara yang naik 0,03 derajat Celcius setiap tahun, serta tinggi permukaan laut yang naik 0,8 hingga 1,2 cm. Sri Mulyani mengatakan salah satu institut di Swiss membuat laporan bahwa dunia akan kehilangan potensi ekonomi hingga 10% jika kesepakatan Paris Agreement untuk mencapai emisi nol pada 2050 tidak tercapai. Sri Mulyani menambahkan ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pandemi COVID-19. Antara lain, semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut juga berlaku untuk perubahan iklim karena tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dampaknya. Pemerintah, kata Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement, yaitu menurunkan 29% emisi CO2 dengan upaya sendiri, serta 41% CO2 dengan bantuan internasional pada tahun 2030.